Closed doors, I'm a fool for your love. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Yudis Official. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bahas seputar jurusan D3 Tata Rias. Nah, jurusan ini tuh banyak banget kalian tanyain di DM jurusan aku, kayak banyak yang kepo gitu kan ya, mata kuliahnya apa aja, biayanya berapa. Pokoknya aku bakal bahas tuntas di sini dan jangan di skip videonya karena insya Allah bermanfaat apapun yang aku sampaikan. Dan semoga video ini juga bisa menjadi referensi buat kalian yang masih bingung-bingung nih mau memilih jurusan apa. So, kalau kalian penasaran gimana tentang videonya, just keep on watching. Oke, langsung aja kita bahas. Aku kuliahnya apa, terus juga ngapain aja. Nah, aku mau bahas di sini buat kalian semua yang udah kepo. Jadi aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku aslinya itu Arni Purnama. Tahu kan? Jadi bukan Arni Yurdis atau apa gitu. Nama aku Arni Purnama. Nah, aku kuliahnya di jurusan D3 Tata Rias. Nah, Tata Rias itu sendiri ada D3 dan juga ada S1-nya. Nah, aku pribadi ambil yang D3. Nah, aku kuliahnya di mana? Aku kuliahnya itu di Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta, tempatnya di Yogyakarta, di Jalan Netikan. Pokoknya kalau kalian kepo, kalian tinggal cek di description box. Aku bakal kasih website kampusnya dan alamat lengkap kampusnya. Nah, di sana itu, di kampus aku itu cuma ada 3 jurusan, jadi bukan universitas gede, di kampus biasa, kampus swasta. Cuma ada jurusan D3 Tata Rias, D3 Tata Boga, dan D3 Tata Busana. Nah, aku pribadi ambilnya yang D3 Tata Rias. Nah, aku juga mau jelasin kalau perbedaan D3 sama S1 itu apa. Jadi Tata Rias itu ada yang D3-nya sama S1-nya. Nah, kalau D3 itu bakalan gelarnya nanti A5dia atau AMD. Kalau S1 itu bakalan kependidikan atau SPD kayak guru biasa. Nah, kalau di kampus universitas negeri mungkin ada yang S1-nya kayak di UNJ, UNY atau UNES gitu. Kayaknya ada S1-nya, aku pernah baca. Tapi kalau di kampus aku itu cuma ada yang D3-nya. D3 itu cuma 6 semester atau 3 tahun. Nah, selanjutnya aku juga mau jelasin, banyak juga yang nanya alasan aku kenapa bisa masuk ke jurusan Tata Rias. Alasan aku tuh masuk ke Tata Rias itu panjang banget ceritanya. Itu sebenarnya nggak sengaja masuk sih kayaknya ya. Atau nggak sengaja di planning ke situ gitu. Jadi aku tuh basicnya SMA-nya tuh IPA, jurusan aku IPA. Dan nggak tahu sama sekali tentang Tata Rias atau pokoknya buta produk tentang makeup, semuanya aku nggak tahu. Jadi aku nggak ada planning buat masuk ke jurusan itu dan aku juga nggak tahu kalau ada jurusan itu di dunia ini gitu loh, saking nggak taunya gitu. Nah, pertama-tama itu aku sangat-sangat pengen banget masuk ke UGM, Universitas Gadjah Mada. Kayak nggak ada kampus lain gitu selain UGM, fokusnya cuma ke UGM doang, kayak sombong banget gitu ya, padahal otaknya pas-pasan. Aku tuh udah 6 kali gagal tes masuk UGM, sedih banget. Jadi oke, itu masa lalu, jadi mungkin emang nggak jodohnya di sana atau Allah tuh punya rencana lain kan buat kita yang berdiri. Nah, jadinya tuh aku udah 6 kali gagal masuk UGM. Aku nggak misalnya tes di kampus lain cuma juga gagal, mungkin otaknya emang geblek gitu ya, atau juga apa emang udah ditakdirin di jurusan itu. Nah, kan namanya manusia ya, ada titik kayak nggak semangat lagi atau putus asa gitu ya. Aku tuh pernah putus asa waktu itu karena udah 6 kali gagal masuk UGM di jurusan yang sama, aku gagal. Jadi aku tuh putus asa kayak, aduh aku apa nggak usah kuliah aja gitu ya, saking kayak pusingnya gitu ya, kayak malas lagi buat tes gitu. Akhirnya aku tuh disaranin sama kakak cewek aku yang pertama buat masuk ke jurusan Tata Rias, D3-nya tuh. Nah, aku tuh kan kepo, kok ada jurusan itu gitu kan, aku mulai tuh cari-cari, ternyata emang ada jurusan itu gitu kan, akunya aja yang nggak tahu gitu. Dan waktu itu posisinya kampus-kampus negeri itu udah pada tutup buat yang tes kayak SBM, Mandiri itu udah tutup, tinggal kampus-kampus swasta. Nah, karena aku di Jogja, aku nggak tes di luar Jogja, pokoknya aku kan tesnya di Jogja karena pengen kuliahnya di Jogja. Nah, ada di kampus Akademi Kesejahteraan Sosial, nah itu tuh ada D3-nya. Jadi aku langsung aja dites di sana, karena juga tes di sana itu, tes di kampus aku tuh kayak gampang banget gitu loh guys, kayak kalian tuh pasti masuk, pasti lulus gitu, karena tesnya itu tes tentang pertanyaan-pertanyaan biasa, pengetahuan umum gitu,
kayak bakalan kejawab gitu loh, bakalan masuk lah pokoknya. Terus juga selain itu aku juga pengen punya usaha sendiri. Nah, aku kepikiran tuh kalau aku kuliah biasa-biasa kayak teman-teman aku yang lain kan, kayak pendidikan itu kan butuh apa ya, kerja sama orang lain lah istilahnya kan. Nah, kalau aku D3, aku jurusannya kejuruan, aku bisa buka usaha sendiri, kan sering praktek juga kan, jadi kita bisa buka usaha sendiri. Nah, aku pengennya kayak gitu. Oke, lanjut, kita bakal bahas mata pelajaran apa aja yang ada di jurusan D3 Tata Rias. Oke. Nah, aku contek juga ya, ini tuh di si akad kampus aku. Jadi semester 1 kalian bisa lihat, aku bakal tampilin jadwal kuliahnya di sini. Jadi itu semester 1 tuh ada pendidikan agama Islam, ada penataan rambut dasar, ada ilmu dan teknologi rias dasar, ada pemangkasan, ada dasar seni dan desain, ada matematika juga. Tapi tenang, matematikanya tuh matematika dasar, jadi gampang, kan pasti bisa. Terus ada juga bahasa Indonesia, ada teknik komunikasi, ada pendidikan agama sesuai agama kalian, agama Islam, Hindu, Buddha, semuanya ada. Terus ada pengantar manajemen. Nah, jadi semester 1 itu yang dipelajari itu cuman yang basic banget, kayak misalnya pemangkasan dasar. Kalian kan pasti belum bisa pangkas gitu ya, kecuali kalau kalian anak SMK Tata Rias itu pasti udah bisa mungkin. Tapi kalau yang basicnya anak SMA itu pasti belum bisa kayak mangkas, terus tuh kayak nyanggul itu tenang aja, bakal diajarin dari nol. Aku juga nggak ngerti cara pangkas rambut, tapi tenang karena kita di sana itu kuliah dan teman-temannya juga saling bantu, pasti bisa kok. Terus juga ada matematika, tenang aja, matematikanya itu matematika yang basic, yang kayak apa ya, kalau di SMA itu, kalau di IPA, SMA IPA itu kayak matematika, bukan matematika murni ya, matematika dasar gitu ya, pokoknya basic banget deh, kalian pasti bisa sih, aku yakin. Terus juga kalau buat pemangkasan dasar itu kan kalian bakalan belajar pangkas rambut. Nah, nggak mungkin dong kita kayak langsung di kepala model gitu kan, padahal belum bisa sama sekali. Nah, itu tuh kalian harus beli kayak manekin gitu. Nanti aku tunjukin gambarnya di sebelah sini. Manekin buat pangkas rambut itu dulu itu harganya aku beli sekitar berapa ya? 200 atau 150 gitu. Pokoknya kalau yang buat pemangkasan itu manekinnya murah sih, lumayan. Nah, kalian itu bakal belajar cara pangkas rambut di manekin itu sampai kalian bisa. Nah, nanti kalau pas UTS atau UASnya nanti bakalan di rambut model asli, rambut manusia asli gitu ya. Nah, terus buat mata kuliah penataan rambut, nah itu kan bakalan nyanggul gitu kan. Itu tuh kalian butuh manekin sanggul. Nah, itu lumayan mahal sih menurut aku. Kalau manekin sanggul itu dulu sekitar 550.000. Kalau sekarang aku nggak tahu, tapi di Jogja itu pasti ada yang jual. Karena di Jogja tuh kan ada kayak toko kosmetik yang lengkapnya tuh lengkap banget. Itu ada yang jual manekin kayak gitu. Kalian tinggal beli aja di sana. Terus juga nanti diajarin sanggulnya tuh kayak sanggul Nusantara gitu, dari Sumatera, dari Jawa, pokoknya diajarin semua. Banyak juga tuh yang nanyain kalau jurusan Tata Rias apakah harus punya kayak semua alat makeup atau pokoknya kuas gitu, produk makeup. Nah, kalau menurut aku, kalau buat yang basic kayak produk makeup itu kita emang harus punya sendiri. Tapi kalau buat alat-alat itu tuh insya Allah udah dilengkapin sama kampusnya. Kalian tinggal beli itu kayak makeup itu kan kalian emang harus punya ya, karena kan bisa buat praktek juga di rumah. Terus kayak kuas makeup itu emang harus punya. Kita lanjut ke semester 2, mata kuliah apa aja yang dipelajarin. Oh ya, BTW aku sekarang udah semester 6, lagi nyusun, doain biar cepet selesai. Nah, kita bahas. Jadi semester 2 itu ada pendidikan Pancasila, ada pengeritingan dan pewarnaan. Jadi kalian bakalan diajarin gimana caranya ngeritingin rambut, terus juga gimana caranya hair coloring rambut, itu bakalan dapet. Terus juga ada pemangkasan desain dan artistik. Nah, ini tuh sama aja kayak pemangkasan, cuman lebih sulit gitu ya teknik-tekniknya. Terus ada juga anatomi dan fisiologi. Ini pelajaran tentang apa? Anatomi rambut, anatomi kulit, itu tentang masuk ke biologi sih. Aku suka mata kuliah itu karena aku basicnya IPA kan ya. Terus juga ada mata kuliah teknologi dan informasi, komputer gitu. Terus ada ilmu rias, ilmu sosial dan budaya dasar, ada bahasa Inggrisnya juga. Nanti ada bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2. Terus ada penampilan diri, baru denger kan? Dan juga ada manicure, pedicure, dan nail art. Nah, aku suka banget di mata kuliah mani-pedi itu, karena kita diajarin gimana caranya ngerawat kulit, terus juga
ngutek-ngutek gitu, kutek-kutek gitu, pokoknya kayak salon-salonan gitu deh intinya. Terus juga perawatan kaki, pokoknya kalian bakalan salon-salonan di semester 2 ini. Aku mau bahas pengeritingan dan pewarnaan dasar. Nah, di sini tuh pengeritingannya kita bakal diajarin yang apa ya, yang basic banget. Ya, pengeritingan yang bukan pakai alat gitu loh, pakai apa ya namanya? Aku lupa, nanti aku munculin di sini nama ininya. Nah, itu tuh satu semester bakalan diajarin pengeritingan sama pewarnaan dasar, pewarnaan rambut buat coloring gitu. Terus ada juga pemangkasan desain, kayak aku bilang tadi, pemangkasan, tapi yang ini lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi gitu ya. Terus juga ada anatomi fisiologi seperti biasa. Nah, penampilan diri, nah itu tuh mata kuliahnya tuh kalau di kampus aku kita tuh dapat tentang gimana ya menjadi wanita sesungguhnya gitu. Gimana sih? Udah aku juga bingung jelasinnya. Nanti itu bakal diajarin cara berkebaya, cara berbusana yang benar itu gimana, pokoknya cara cantik luar dan dalam gitu. Kepo kan gimana kuliahnya. Terus juga ada mani-pedi, seperti yang kalian tahu, kalau mani-pedi itu kan perawatan kuku, perawatan kaki, terus juga nail art, kutek-kutek, gimana nail art, gimana ya, seni menghias kuku, kayak gitu. Semester 3, nah di sini kuliahnya itu mulai terasa capek karena banyak banget praktek. Ada rias pengantin guys, itu mata kuliah yang paling menguras emosi dan tenaga gitu. Nah, jadi di mata kuliah semester 3 itu ada pendidikan kewarganegaraan, ada manajemen keempat, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Oh ya, ini tuh mata kuliah di kampus aku ya, D3 Tata Riasnya. Aku nggak tahu mata kuliah di universitas lain, karena tiap universitas itu beda-beda. Mata kuliahnya cuma ada yang sama, misalnya kayak rias pengantin itu sama semua universitas kayaknya dapat kalau yang di D3 Tata Rias. Tapi kalau buat mata kuliah lain itu aku nggak tahu, kalian bisa cek-cek aja. Ini di kampus aku pokoknya. Terus ada juga hantaran, kan bakal diajarin gimana cara bikin hantaran pernikahan. Jadi selain kalian bisa salon-salonan, bisa make-up-an, bisa perawatan badan, kalian juga bisa bikin hantaran buat pernikahan kalian sendiri atau pernikahan teman kalian, bisa juga dijadiin usaha gitu kan. Kalau bisa bikin hantaran gitu kan lumayan kan uangnya. Selanjutnya ada rias pengantin Indonesia 1, nanti aku bakal jelasin selanjutnya itu ada rias pengantin Indonesia 2 yang lebih ribet lagi. Terus ada pengeritingan lagi guys, ini tingkat kesulitannya lebih tinggi juga. Terus ada perawatan wajah, nah di sini kita bakal facial, perawatan wajah, kulit, dan rambut. Terus ada karya ilmiah, ada analisis bahan kosmetik, nah buat kalian yang suka skincarean. Terus juga ada pendidikan jasmani dan kesehatan, ada penjasnya, dan ada inovasi tata kecantikan rambut. Nah, aku bakal jelasin yang di rias pengantin Indonesia 1. Nah, itu kalian bakal diajarin, karena kita kan di Jogja, jadi yang diajarin itu awal-awalnya itu rias pengantin Jogja, misalnya Jogja Putri, terus juga samping Jogja ada Solo, diajarin Solo Putri. Nah, itu tuh lumayan menguras tenaga, guys, karena kan pertama, kalian itu prakteknya, kalau di kampus aku prakteknya dari jam 9 pagi, selesai itu jam 2 atau jam 3 sorean. Dan itu tuh kalian rias pengantin itu full semuanya kalian yang rias dari wajah, sanggulnya, rias wajah kan, terus nata sanggul, terus tuh masangin baju pengantinnya, pokoknya semuanya kalian. Terus yang ribetnya lagi, aku jujur pribadi itu cari model buat buat kita praktek, kan kita butuh model kan ya, buat model manusia buat praktek makeup kita. Nah, itu tuh carinya juga lumayan susah menurut aku, apalagi aku anak rantau, gak banyak kenalan di Jogja. Terus juga model itu kan kita butuh dia, jadi kita juga kasih dia feedback dong, kayak tanda terima kasih, kayak kita kasih dia makanan, snack gitu, atau kasih dia uang juga. Nah, aku itu kalau rias pengantin gitu aku kasihnya sekitar berapa ya, 35.000 sampai 50.000 tergantung kesulitan rias pengantin itu. Nah, gitu pokoknya. Kalau di semester 3 itu ada rias pengantin Jogja Putri sama Solo Putri. Next ada pengeritingan pewarnaan desain dan artistik. Itu yang pengeritingan yang biasa kayak di semester 2, cuman lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi. Sudah perawatan wajah, kulit, kepala, dan rambut. Nah, itu kalian bakal diajarin cara merawat wajah, facial gitu. Terus kulit kepala itu misalnya kerimbat, terus itu apalagi ya, hair mask, kalian bakal diajarin itu.
Terus juga ada analisis bahan kosmetik, kalian bakalan diajarin kandungan apa aja sih yang ada di dalam kosmetika supaya kita lebih lebih teliti gitu ya, cara memilih skincare yang baik. Pokoknya gitu, aku suka mata kuliah itu. Sama juga ada inovasi tata kecantikan rambut. Ini tuh tentang sanggul, hairstylist. Pokoknya gimana cara bikin sanggul yang baik gitu ya. Pokoknya sanggul yang bagus deh. Lagi ke semester 4. Jangan lupa lihat di sini mata kuliahnya. Di yang pertama itu ada metodologi penelitian, manajemen usaha rias pengantin, pelayanan prima, pembuatan aksesoris rambut, rias pengantin Indonesia 2 yang aku bilang tadi. Terus juga ada desain rias, penataan rambut, desain artistik dapat lagi di semester ini. Jadi 3 semester itu bakal ada penataan rambut. Terus ada perawatan badan dan spa. Ini seru banget guys. Ada metode penyuluhan dan ada kewirausahaan. Aku mau bahas dulu dari manajemen usaha rias pengantin. Jadi ini tuh mata kuliahnya tentang kalau itu waktu itu aku diajarin UASnya diajarin cara bikin pelaminan gitu. Pelaminan karena kan orang nikah tuh kan nggak cuma tentang make up doang kan ya. Jadi butuh pelaminan. Kalian bakal diajarin gimana cara membuat suatu pelaminan. Waktu itu aku pelaminannya solo, pelaminan pernikahan buat solo. Terus juga bakal diajarin upacara adatnya tuh gimana gitu kan. Kalau solo itu apa aja di dalamnya. Pokoknya sesuai sama adat istiadat Solo, gimana upacara adatnya itu bakalan diajarin juga. Jadi itu pokoknya seru deh, kayak nikah-nikahan gitu loh waktu itu. Terus selanjutnya aku mau jelasin tentang pembuatan aksesoris rambut. Nah, itu mata kuliahnya tentang sesi dulu ya, pembuatan aksesoris rambut. Kan diajarin gimana cara bikin pita-pitaan, bikin bando, bikin kunciran rambut. Kan lumayan kalau kalian kreatif, uangnya bisa kalian jual produknya, terus uangnya bisa ditabung gitu kan. Pokoknya jurusan aku nih kayak menghasilkan uang semua gitu. Terus juga ada rias pengantin Indonesia 2. Nah itu guys super berat banget. Itu tuh mata kuliah yang menurut aku paling berat di semester 4 itu. Pokoknya dari semester 1 sampai semester 3 itu nggak terlalu kan ya. Sampai semester 4 itu kayak habis-habisan tenaga aku, uang aku, pikiran aku semuanya. Di sana itu ada rias pengantin Indonesia 2 Jogja Pais Ageng. Kalian tahu kan yang rias pengantin yang ada Jogja yang ada tanduk-tanduk busanya sini namanya apa? Aduh lupa. Pokoknya pakai pais-pais gitu. Pais-pais gitu. Nah itu tuh super lama banget dari yang semester 3 karena kalian make upin model. Cari modelnya juga susah seperti yang aku bilang. Terus itu sanggulin modelnya juga, terus pakein baju dan bajunya itu kain asli, kalian kayak lingkarin ke badan model dan itu makan waktu yang lama banget. Aduh, kalau mengingat itu sedih gitu ya, kayak ribet gitu ya. Tapi kalian pasti bisa guys, karena kalau dijalanin itu insya Allah bisa gitu loh. Terus juga soal bahasan sama aja ribetnya. Menurut aku kalau rias pengantin itu mata kuliah yang paling nggak bisa dianggap remeh gitu loh. Kayak ya kalian harus serius gitu loh, karena bakalan makan waktu kayak 4 jam 5 jam di kampus ngerjain itu semua gitu. Kayak aku tuh hampir kayak aku mau nyerah, tapi ya udah semester 4 juga kan sayang. Pokoknya gitu. Aku lanjut aja mau jelasin yang tentang desain rias. Itu mata kuliahnya tentang kalian itu disuruh membuat suatu desain makeup. Kayaknya aku pernah waktu itu upload di Instagram di story aku. Kalian bikin desain makeup, tenang itu bakal diajarin, jangan takut, itu semuanya diajarin dari awal. Cara bikin alis, bikin eyeshadow di kertas gitu ya, pokoknya gitu. Terus itu nanti dari desain kalian itu kalian bikin aplikasikannya ke wajah gitu loh. Gimana hasilnya, ini kan desain udah jadi, terus kalian tinggal contohinnya tuh langsung di wajah gitu. Nah itu tuh bisa sih ganti-gantian sama teman, gak harus sewa model. Terus juga ada penataan rambut. Nah itu masih tentang sanggul. Pokoknya semester 2 sampai semester 4 itu ada sanggulnya. Terus ada perawatan badan dan spa. Nah ini bakalan seru banget dan capek juga. Kalian bakalan diajarin gimana body massage, terus tuh gimana pokoknya massage gitu, perawatan badan, luluran, ganti-gantian sama teman, pokoknya itu enak, main salon-salonan gitu. Terus juga ada metode penyuluhan kayak biasa ya, semua mata kuliah dapat itu, semua kampusnya ada. Terus kewirausahaan juga ada, pokoknya semester 4 penuh drama deh. Oke lanjut ke semester 5. Nah ini tuh di semester 5 itu
sulit tapi asik, gimana ya, kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada mata kuliah komputer terapan, terus ada juga rias karakter dan fantasi, mata kuliah favorit aku. Terus ada rias pengantin Indonesia 3, ada rias pengantin lagi. Ada pengantin internasional, ribet. Terus juga ada manajemen usaha salon, bahasa Inggris terapan, manajemen sumber daya keluarga dan masyarakat, dan ada inovasi tata kecantikan kulit. Nah, aku mau bahas dulu dari yang paling aku suka, rias karakter dan fantasi. Nah, jadi kan banyak juga tuh yang nanya, Kak, kalau masuk jurusan tata rias itu apakah harus bisa gambar kayak kakak gitu? Enggak guys, aku tuh nggak bisa sama sekali nggak bisa gambar waktu SMA. Tapi kan kalian bakal diajarin. Jadi kan kalian juga bisa otodidak juga, bisa belajar sendiri di rumah, dilatih tangannya. Jadi kalau sering latihan itu bakal bisa gitu loh. Tapi banyak sih temen aku yang nggak bisa gambar, tapi pas kuliah di mata kuliah itu bisa-bisa aja gitu loh. Tinggal main warna aja. Nah, di base karakter dan fantasi ini kalian bakal diajarin cara bikin-bikin yang kayak aku bikin itu face painting, terus juga belajar karakter, gimana bikin makeup karakter tua, karakter hantu, terus juga makeup karakter orang emosi, pokoknya gitulah, ada banyak pokoknya. Terus juga ada rias pengantin internasional. Nah, di sini tuh kalian dituntut buat gimana ngerias pengantin nasional tuh kayak bridal makeup gitu. Kalian cari model sendiri seperti biasa. Tenang, baju pengantinnya udah ada dari kampus. Oh ya, aku belum bilang tadi. Pokoknya kalau rias pengantin itu di kampus aku yang buat busananya itu udah ada dari kampus. Kalian tinggal waktu itu bayar kayaknya sih. Per semester itu bayarnya itu 200 ribuan buat sewa baju pengantinnya. Tapi kan termasuk murah ya, daripada kayak setiap praktek sewa itu kan mahal jatuhnya. Tapi kalau di kampus sudah sediain itu kayak lebih murah gitu guys. Nah, rias pengantin internasional ini kalian diajarin pengantin barat, pengantin India, sama apa ya, aku lupa, pokoknya gitu yang internasional, yang gaunnya yang selebar gabrek itu, gede itu, pokoknya kayak gitu. Musik juga jelasinnya guys. Nanti aku liatin aja contoh fotonya di sini, kalian bisa lihat. Terus ada manajemen usaha salon. Nah, di sini kalian bakalan main salon-salonan, sekalian nyari klien buat salon. Jadi kan kalau tata rias itu nggak cuman bisa make up gitu ya, nggak cuman bisa make up, painting kayak aku biasa aku di IG. Tapi kalian bisa juga buka usaha salon. Kalian bakal diajarin gimana cara memanage usaha salon, gimana cara diriin usaha salon. Nah, di mata kuliah itu kalian bakal diajarin gimana juga cara nyari klien, gimana ngatur keuangan juga, terus juga bikin daftar harga, pokoknya kayak gitu tentang salon-salon. Oke, lanjut, ini yang gelas terakhir semester 6 yang aku lagi jalanin saat ini, itu ada laporan akhir studi. Itu tuh kalau di S1 itu kayak skripsi gitu, tapi kalau karena kita D3 itu kita membuat laporan las. Terus juga ada cipta karya rias yang sering aku bilang di story aku, gelar cipta. Terus selanjutnya juga ada praktek industri. Jadi kalau di 3 itu ada PKL-nya tuh kayak anak SMK gitu kan, kayak kalian magang 3 bulan gitu. Nah, aku mau bahas dulu dari PI, praktek industri. Nah, di sini itu kalian, karena kita basicnya D3 atau kayak kejuruan gitu ya, kayak harus ahli dalam prakteknya. Nah, kita tuh dituntut buat terjun langsung ke lapangan nih. Kalian bakalan, kalau tata rias dari yang aku, kalian bakalan ditaruh di kayak di WO, terus di salon-salon atau di tempat spa-spa di hotel gitu, pokoknya yang berhubungan sama kuliah kita, jurusan kita. Nah, PI ini bakal berlangsung 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Nanti ilmu-ilmu yang kalian dapetin di kampus bakalan kalian pokoknya bermanfaat banget buat di PI itu nanti guys. Nah, waktu itu aku PI-nya di wedding organizer gitu, sesuai sama kesukaan aku, kan aku suka makeup ya, jadi aku ditaruh di kayak semacam WO gitu, pokoknya bagus deh, enak. Tapi waktu itu nggak nyampe 3 bulan, cuma sebulan karena COVID ini, jadi semuanya pada dipulangin, di cancel, PI-nya cuma 1 bulan doang. Tapi nggak apa, aku udah ngerasain pengalaman yang super luar biasa banget, capeknya, enaknya, serunya. Juga ada cipta karya rias.
gelar cipta. Jadi di akhir semester itu kalian dituntut buat membuat suatu karya yang digelar di depan umum, kayak kalau kakak tingkat aku dulu tuh di hotel, di mall gitu. Nah tapi karena aku posisinya sekali lagi masih COVID dan kuliah juga nggak memungkinkan, dan juga nggak memungkinkan buat ngadain di tempat umum ya, karena kan lagi PSBB juga kan, jadi itu di cancel, lagi-lagi di cancel cipta karya riasnya, cuman diadain secara daring online. Aduh aku sedih banget, padahal aku tuh udah punya gitu kan, sering aku upload kayak makeupnya, kan temanya magnesia. Nah iya, dia itu karya rias itu kalian bisa bikin sesuai tema yang kalian mau. Kayak aku ngambilnya tema karnaval, ada juga tema rias pengantin, tema sanggul gala, pokoknya tema makeup karakter, pokoknya banyak banget temanya. Jadi kalian bisa tentuin. Selanjutnya, aku bahasnya kayak kacau banget ya. Pokoknya nanti karya kalian itu bakalan ditampilin di depan umum, kayak di hotel atau di mall gitu. Nanti bakalan dibikin kayak semacam penilaian penjurian gitu guys. Jadi kayak seolah kalian tuh kayak lagi ngadain lomba gitu. Pokoknya seru banget, kayak semuanya pakai pakaian komplit gitu, ada modelnya. Dan itu tuh juga kalau seandainya aku jadi mata kuliahnya, misalnya seandainya jadi diadain di mall atau di hotel gitu, aku udah siapin juga busananya, makeupnya, semuanya tuh aku udah persiapkan. Tapi sayang banget di cancel. Tapi aku bakal liatin contoh makeup aku di sini. Dan terakhir ada las. Nah ini tuh yang lagi aku susun, aku lagi proses. Jadi kalau di S1 itu kan kita nyelesain skripsi. Nah kalau di D3 itu kita nyelesain laporan akhir studi atau las. Nah di sini itu kalian bakalan ngadain eksperimen nih. Eksperimennya itu boleh tentang rias pengantin, boleh tentang spa, pokoknya yang berhubungan sama tata rias. Temen aku juga ada yang ngambil tentang makeup SFX, pokoknya tentang eksperimen yang menciptakan suatu modifikasi gitu, inovasi baru gitu ya. Nah, aku di sini lasnya ngambilnya tata rias pengantin Bengkulu. Oke, selanjutnya aku bakal bahas tentang biaya kuliah di kampus aku. Pasti banyak banget kan yang kepo, berapa sih kak biaya kuliahnya, mahal enggak gitu kan. Nah kalau sesuai namanya tadi kan aku bilang kampusnya kampus swasta, jadi ada uang pembangunannya nih guys, uang masuknya. Waktu itu uang pembangunannya itu 12 juta. Lumayan. Kalau sekarang kayaknya tuh udah 14 juta. Atau kalian bisa langsung cek di websitenya, di description box. Kalian bisa cek di sana berapa uang masuknya. Kalau aku dulu 12 juta. Nah itu uang pembangunan. Nah nanti di semester 1 sampai semester 6 itu tuh ada uang per semesternya kan. Nah dia tuh terbagi dua, ada SPP tetap dan heregistrasi, pokoknya SPP tetap, dan juga ada SPP variabel. Nah apa itu SPP tetap? Jadi SPP tetap itu tuh uang yang kalian bayarkan tuh tetap gitu loh, nggak berubah setiap semesternya, tetap. Kalau aku sekarang uang SPP tetapnya itu 2.400.000. Nah nanti ada lagi uang SPP variabel, pokoknya pas semester kalian harus bayar ini ya. Nah kalau SPP variabel itu dia tuh tergantung sama SKS yang kalian ambil di mata kuliah di semester itu. Biasanya kan SKS itu ada yang sampai 20 SKS, ada yang cuman 11 SKS, ada yang ngambil 22, 24 maksimal. Nah itu tuh tergantung sama SKS yang kalian ambil. Pokoknya kalau ditotalin per semester itu kurang lebih 5 juta gitu ya per semester. Digabung ya SPP tetap sama SPP variabel itu kurang lebih kadang 4.500.000, kadang bisa 4.700.000, pokoknya nggak nyampe 5 juta deh. Nah itu buat per semesternya. Selanjutnya aku bakal bahas peluang kerja di jurusan D3 Tata Rias. Banyak banget. Jadi kalian itu, karena kalian itu sudah terlalu sering praktek gitu ya, udah terlalu sering terjun ke lapangan langsung, jadi kalian tuh bisa buka usaha sendiri guys. Pertama kalian bisa buka usaha salon, pastinya karena belajar tentang salon-salon, terus juga bisa jadi makeup artist profesional. Semoga ya, aku cita-citanya jadi makeup artist profesional pastinya. Semoga bisa tercapai, amin. Terus juga kan bisa jadi freelance makeup, freelance semua yang aku bilang tadi. Terus juga kalian bisa buka klinik kecantikan, bisa juga kalian buka kayak
tempat spa gitu, bisa banget. Terus juga bisa buka wedding organizer, bisa buka sanggar, pokoknya banyak banget guys peluang-peluang kerja yang menanti di luar sana yang apa bisa kalian atasin sendiri gitu loh. Kalian jadi bos, kalian punya karyawan, itu bisa banget. Atau kalian juga bisa lanjut S1, itu bisa juga. Jadi kalau D3 itu juga ada lanjutnya S1 tata rias, nanti gelarnya bakalan SPD, jatuhnya ke pendidikan. Kalian bisa ngajar di SMK atau jadi dosen juga bisa, lanjut ke S2-nya, tenang aja. Itu tuh peluang kerja dan peluang pendidikannya tuh besar banget kan, jangan takut. Nah oke, kayaknya aku udah bahas semuanya. Ini panjang banget durasinya, maaf banget. Karena aku tuh pengen banget gitu ya bagi-bagi ilmu, jawab-jawabin semua yang kalian tanyain. Sorry banget kalau durasinya panjang, tapi jangan di skip guys. Karena ini tuh penting-penting semua, apalagi buat kalian yang lagi cari referensi buat kuliah, masih bingung gitu ya, SMA mau kuliah di mana, pengen kerja, pengen kuliah yang bisa kerja gitu kan ya, pengen langsung kerja gitu habis kuliah. Kan cocok banget masuk di D3 Tata Rias. Dan juga jangan khawatir, kalian dari SMA mau jurusan IPS, bahasa, jurusan IPA, itu bisa banget, nggak cuma jurusan SMK kecantikan yang bisa masuk ke Tata Rias, tapi jurusan yang umum di SMA juga bisa. Karena kita tuh diajarin dari basic banget, dari nol banget. Dan insya Allah kalau kalian itu latihan terus dan juga minta bantuan juga sama temen-temennya yang udah pada bisa, itu tuh insya Allah kalian tuh bakalan bisa gitu loh. Dan juga jangan lupa minta restu orang tuanya. Kalau kalian dapat restu, ridho orang tua itu, ridho Allah itu ada di ridho orang tua gitu kan. Kalian tuh bakalan senang gitu ngejalanin proses setiap di mata kuliah itu gitu. Segitu dulu pembahasan dari aku, semoga bermanfaat dan bisa menjadi penambah wawasan buat kalian yang baru lulus SMA atau pengen masuk jurusan apa tapi masih bingung. Semoga bisa jadi referensi juga. Dan maaf banget kalau dalam pembahasan ini aku ada salah kata atau salah penyampaian, aku minta maaf. Nah segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Thank you for watching, see you on my next video.